hari nanti adalah Tuan Yairus dan Nyonya Nonim. Iya, Mr. Yairus and Mrs. Nonim. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini, cerita ini tentu sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar, tetapi menarik untuk membandingkan. Biasanya kalau khotbah di topik ini, ya dua hal yang dipisah, tentang Yairus sendiri dan tentang Nyonya NN ini sendiri. Artinya Nyonya ini ya tidak disebutkan sih memang dia sudah menikah atau belum, saudaraku. Tetapi yang jelas kita akan lihat profil dari Nyonya NN, ya. Yang jelas Nyonya ini adalah bahasa khas atau kata khas dari bahasa Indonesia untuk orang yang sudah menikah. Jadi remaja, perempuan yang sudah menikah, ya. Jadi remaja perlu tahu kenapa kalau perempuan sudah menikah disebut NY, singkatannya Nyonya, disingkat NY karena kerjaannya nyapu, nyambel, nyuci, saudaraku, begitu ya. Jadi gelarnya perempuan yang sudah menikah itu NY, iya, ya. Sebenarnya dia Nyonya, tetapi dalam prakteknya apa tadi? Nyapu, nyuci, nyambel, haleluya ya. Oke, lanjut yang berikutnya, kita baca ayatnya. Markus 5 ayat 21 dan seterusnya. Saya baca pelan-pelan saja. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Stop dulu, bayangkan dulu. Jadi biasakan kalau baca firman itu pelan-pelan dibayangkan. Yesus menyeberang dengan perahu, kemudian orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Jadi banyak orang berjubel-jubel mengerumuni Yesus. Begitu ya. 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Seorang kepala rumah ibadat yang namanya Yairus. Jadi saudaraku, kepala rumah ibadat itu, rumah ibadat berbeda dengan bait Allah. Bait Allah itu ada di Yerusalem, tapi rumah ibadat itu ada di setiap tempat. Rumah ibadat itu artinya sinagog. Sinagog itu kalau teman-teman kita muslim, mereka menyebutnya musola, tempat ibadah kecil. Nah, sinagog muncul ketika orang Israel ditawan atau dibawa keluar ke Babel. Jadi mereka ditawan rame-rame ke Babel, dan di Babel kan tidak ada bait Allah. Bait Allahnya udah hancur di Yerusalem. Jadi mereka caranya beribadah, mereka membangun tempat-tempat ibadah yang kecil untuk mereka bisa tetap beribadah. Nah kemudian ketika orang Israel pulang, kemudian kembali ke Israel 70 tahun kemudian, pola sinagog ini tetap dipertahankan. Nah ada kepalanya. Jadi artinya orang ini, Yairus ini orang yang penting karena dia kepala. Dia yang nunjuk pembicara, dia yang mengelola ibadah. Saudaraku, ada beberapa fungsi kepala ibadat ya. Kita nggak akan ke sana. 23. Jadi Yairus tersungkur ya melihat Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Jadi Yesus merespon permintaannya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Stop dulu ya. Jadi kita gambarkan situasinya, banyak orang berjubel, kemudian ngerubungin Yesus, dan kemudian ketika terjadi kerumunan itu, tiba-tiba datanglah seorang kepala rumah ibadat. Kalau saya membaca ini ada kesan kedatangan kepala rumah ibadat ini lancar-lancar saja.
Ya, dia bisa menyibak kerumunan. Dia bisa membuka barisan pagar betis, saudaraku ya, dari orang banyak ini. Dan kemudian dia tersungkur. Dan ia memohon dengan sangat, rupanya pas hari itu anaknya sakit dan hampir mati. Katakan sama-sama, pas butuh, pas ada Yesus. Bilang sama-sama, katakan. Oke, bilang sama sebelah, tidak ada yang kebetulan. Bilang saudaraku, bilang saudaraku ya. Jadi pas butuh, pas perlu pertolongan, dilalah kersaning Allah. Yesus datang, saudaraku. Dan ketika Yairus lihat Yesus, dia memohon dengan sangat. Reaksinya apa? Ekspresinya dia tersungkur di depan kaki Yesus, memohon dengan sangat. Kemudian Yesus merespon. Yesus tidak mempedulikan orang banyak ini. Yesus merespon Yairus dan dia pergi ke rumah Yairus. Dan ketika dia pergi bersama dengan Yairus, Alkitab berkata, orang banyak, saudaraku, mengintili. Haleluya, puji Tuhan ya. Mereka mengikuti Yesus dan tetap berdesak-desakan. Jadi situasinya bukan situasi yang tenang. Situasinya bukan situasi yang teratur. Situasinya bukan situasi yang nyaman. Lanjut. Oke. Ini fakta tentang Mr. Yairus ya, faktanya. Dia kepala rumah ibadat. Artinya dia seorang yang terhormat. Dia seorang yang punya kedudukan. Bilang sama sebelah, hari ini kamu juga punya kedudukan. Bilang saudaraku, bilang sama sebelah ya. Puji Tuhan ya. Atau tanya sama sebelah, apakah kedudukanmu selalu di sini? Tanya-tanya saudaraku ya. Siapa tahu ada yang saudaraku booking kursi setiap minggu saudaraku ya. Selalu duduk di situ saudaraku. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya ya. Di Karisma tidak ada bookingan kursi saudaraku ya. Jadi kalau satu kali kedudukanmu diambil oleh orang lain, carilah kedudukan yang lain. Yang setuju katakan amin. Iya. Iya, kecuali masih kosong, ya. Dan kedudukanmu itu hanya sementara, tidak selamanya, saudaraku ya. Tolong bangku jangan dibawa pulang, ya, haleluya, ya. Karena kedudukan di bumi ini sementara saja, ya, oke. Jadi Bapak Ibu saudaraku, ya, jadi dulu pernah ada jemaat Karisma, saudaraku ya. Puji Tuhan sudah berpulang ke rahmatullah, saudaraku ya. Dia kalau lihat tempat duduknya diduduki orang lain, diusir saudaraku. Iki kursiku, haleluya, waduh hebat saudaraku ya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, ini persoalan kedudukan kadang-kadang juga membuat gesekan dalam gereja Tuhan. Ada lagi saudaraku dulu, sempat waktu itu masih di bawah, masih gereja satu lantai, penuh jemaat. Ini jemaat datang terlambat, nggak dapat tempat duduk, saudaraku, begitu. Dan rupanya dia ngambek, saudaraku. Dia ngambek, dia pulang, minggu depannya nggak ke gereja. Kami besuk, saudaraku, kok nggak datang? Kami marah sama Pak Gembala. Loh, kenapa? Saya datang terlambat, tidak dapat kursi. Wih saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Jadi ada loh saudaraku, itu zaman dulu. Bilang ke kanan kirimu, itu dulu, sekarang tidak ada. Bilang, saudaraku bilang. Sekarang tidak ada yang terlambat, tidak ada. Ya, sudah terlambat, nggak dapat kursi saudaraku. Dan kemudian yang marah, yang dimarahi gembala. Kami besuk, kami itu marah sama Pak Gembala. Entah kenapa ya dia ngaku salah, saudaraku, dia ngaku salah. Entah kenapa hati saya ini rusak kok. Semuanya pokoknya persoalan di gereja Pak Gembala harus salah. Begitu, haleluya ya. Pokoknya apapun persoalannya Pak Gembala tuh harus salah pokoknya gitu. Nah karena dia kepala rumah ibadat. Itu saudaraku ya. Dan kemudian kami tahu minggu itu sudah nggak muat dan sudah beberapa kali nggak muat, saudaraku. Makanya kemudian kami ambil jalan ketika nggak muat, kami pergi ke gereja sebelah, saudaraku. 50 meter dari sini itu ada gereja sebenarnya, itu yang dijual. Itu tadinya sebenarnya gereja, 30 meter dari sini ya.
Itu gereja cabang dari Magelang. Nah itu gereja saudaraku, iya tidak terpakai, singkat cerita begitu. Ada kursi-kursi nganggur di situ, saya nembusi ke Magelang. Cik boleh ndak, itu kan nganggur kursinya. Iya tak pinjem. Oh silakan dipinjem. Kita pinjem kursi saudaraku. Jadi sebenarnya minggu kedua, ketika si jemaat ini ngambek gak datang saudaraku, gara-gara minggu lalu gak dapat kursi, minggu kedua itu kursi sudah turah-turah saudaraku, haleluya ya. Dan dia masih dalam posisi marah, begitu saudaraku ya, puji Tuhan. Bilang sama sebelah, aku wis ora rewel, bilang saudaraku ya, puji Tuhan. Jadi ketika kami datang, kami bilang kenapa minggu lalu gak ibadah, dia langsung curhat, kami tuh hati saya itu rusak. Karena kami nggak dapat kursi, Pak Gembala harus salah pokoknya. Ini yang tanggung jawab Pak Gembala. Bu, ibu salah. Ketika itu penuh minggu berikutnya sudah ada bantuan kursi. Kalau ibu datang, ibu sudah bisa duduk. Pakai 5 kursi untuk tiduran juga boleh, haleluya. Karena sudah ada bantuan kursi. Akhirnya gereja sebelah Pak Denny, wes jangan cuma kursinya, gedungnya silahkan dipakai. Waktu itu akhirnya kita pakai juga pinjem untuk sekolah minggu, saudaraku ya. Haleluya, indahnya kebersamaan, manisnya kekeluargaan, haleluya ya. Itu baiknya kalau kita menjalin relasi dengan gereja lain ya. Jadi tugas gembala itu bukan hanya pastoral, tapi juga membangun relasi, mengembangkan pelayanan. Jadi enggak cuma pastoral pekerjaan gembala, ada administrasi, ada manajemen keuangan, ada kepemimpinan, ada membangun relasi dan sebagainya. Dan saya nggak tahu kenapa sampai ke sana. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kepada Yairus. Yairus adalah kepala rumah ibadat, saudaraku. Dia punya kedudukan, dia terhormat. Rupanya nggak peduli orang melarat, orang terhormat, semuanya pernah punya masa darurat. Iya. Katakan sama-sama, mau terhormat, mau melarat, ada masa darurat. Bilang saudaraku, bilang. Ya. Mau terhormat, mau melarat, ada masa darurat yang bikin gawat. Haleluya. Anaknya sakit, hampir mati. Dan akhirnya kepala rumah ibadat ini tersungkur di depan kaki Yesus. Di hadapan Yesus kedudukan gak ada artinya. Yang setuju katakan amin. Tadi malam saya ngomong sama pendoa, saya ngomong sama pelayan-pelayan yang datang doa. Ketika doa Sabtu, posisi kita sama. Nggak ada pendeta, nggak ada jemaat, nggak ada pelayan. Kita sama-sama worshiper. Kita sama-sama penyembah. Ketika kita di doa Sabtu di hadapan Tuhan, kita sama-sama penyembah. Yairus tersungkur di depan kaki Yesus. Lihat, sebagai orang yang terhormat, dia mudah menjumpai Yesus dari depan. Analisa saya, mungkin orang memberinya jalan. Pak Kepala datang, Pak Ketua datang. Dia butuh ketemu Yesus. Orang lain ngalah karena ini orang yang terhormat, punya kedudukan. Orang buka jalan, saudaraku. Dan dia dengan gampangnya datang tersungkur di depan kaki Yesus. Next. Pelajarannya adalah di titik kritis tertentu sudah seharusnya seorang datang kepada Yesus. Situasinya hampir mati. Bilang sama sebelah, jangan nunggu hampir mati baru datang kepada Tuhan. Bilang saudaraku, bilang. Haleluya ya. Ini situasinya sudah kritis. Anaknya hampir mati. Dan dia melakukan langkah yang tepat. Tapi tolong jangan tunggu kita habis-habisan. Jangan tunggu kita hampir mati baru kita datang kepada Yesus. Yang berikutnya, martabat dan kehormatan harus diletakkan di bawah kaki Yesus. Yairus dia tersungkur dan memohon dengan sangat. Yuk katakan sama-sama, martabat itu seperti martabak. Katakan. Bilang sama sebelah, bisa basi. Bilang saudaraku, bisa. Bilang. Haleluya ya. Jadi martabat itu seperti martabak, saudaraku ya, bisa basi, bisa rusak. Dan rupanya di hadapan Yesus, martabat dan kehormatannya diletakkan dia nggak berdaya. Aku perlukan kehadiranmu. Anakku sakit sudah hampir mati. Oke, kita pindah setting. Next. Rupanya Markus mengganti cerita.
Karena ada interupsi, ini Yesus sedang berjalan menuju ke rumah Yairus. Oke? Ada cerita yang kedua, ayat 25. Adalah di situ, di mana? Di kerumunan itu. Adalah di situ, di keramaian itu. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi lihat uang, kepintaran manusia nggak bisa nolong kita di masa susah. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di bagian yang lain yang dijamah itu jumbai jubah, ujung jubah yang keliwir-keliwir, cuma ujung jubahnya. 28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Oke, lihat. Sekarang kita lihat profil dari Mrs. Nonim ini ya. Dia perempuan. Dia tidak bernama. Tidak disebutkan namanya. Dia pendarahan 12 tahun. Dia sangat tidak terhormat dan najis. Bapak Ibu nanti buka di Perjanjian Lama bahwa ada peraturan perempuan yang sedang pendarahan, tidak usah pendarahan 12 tahun, mens saja. Ketika, saudaraku, seorang perempuan itu mens, dia masuk dalam fase najis. Dia tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Dia tidak boleh ada di kerumunan. Dan tentu perempuan ini berbau. Tetapi dia mengambil resiko. Katakan sama-sama, iman itu mengalahkan resiko. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Katakan, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi iman itu mengalahkan resiko. Orang ini, perempuan ini keluar, dia ada di kerumunan. Kenapa? Dia sudah habis-habisan. Bukan hanya uangnya, tapi juga tubuhnya. Habis 12 tahun. Ya. Dia juga dalam keadaan darurat seperti mayat berjalan dan Alkitab mencatat keadaannya makin memburuk. Jadi dua profil ini datang kepada Yesus ketika dalam situasi darurat. Yang satu hampir mati, yang ini juga hampir mati. Iya. Yang ini sudah kehilangan kehormatan, yang satu masih terhormat. Semuanya datang kepada Yesus dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Jadi kalau Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan tidak bisa bicara kepada kita di masa kita baik-baik, Dia akan bicara kepada kita di masa yang tidak baik-baik. Jadi kalau Tuhan gak bisa membuat kita insaf di masa kita baik-baik saja, Dia akan membuat kita insaf di masa kita tidak baik-baik saja. Ya. Bilang sama sebelah, kalau salah minta maaf. Bilang. Lalu insaf. Ya. Bilang sebelah, salah satu kali itu khilaf. Bilang, salah berkali-kali gangguan saraf. Bilang saudaraku, haleluya ya. Jadi kalau salah satu kali itu khilaf, tapi kalau berkali-kali mungkin gangguan saraf ya saudaraku ya. Perempuan ini seperti mayat berjalan, keadaannya makin memburuk. Next. Masih tentang si Nyonya Nonim. Dia susah payah menjangkau Yesus dari belakang. Tidak ada bantuan. Tidak ada yang membuka jalan.
Semuanya berebut, semuanya ingin menjangkau Yesus. Tidak seperti Yairus yang dibukakan jalan. Perempuan ini gak ada yang buka jalan, semuanya tutup jalan. Dan dia hanya menjangkau dari bawah. Dia hanya menjangkau dari belakang, sudah dari belakang, bagian bawah Yesus juga. Dan hanya mampu menyentuh ujung jubah Yesus. Jadi bayangkan bahwa perempuan ini ngesot. Perempuan ini glosor. Perempuan ini pasti rata dengan tanah karena dia hanya bisa jangkau ujung jubahnya. Dia hanya bisa menjamah bagian kecil dari Yesus, tetapi dengan iman yang besar. Keren ya? Coba renungkan. Dia hanya perlu menjamah bagian kecil dari Yesus, tetapi itu dia lakukan dengan iman yang besar. Kita sedang bicara tentang pertumbuhan iman. Iman yang bertumbuh adalah iman yang akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Iman yang bertumbuh itu adalah iman yang membawa kita untuk meraih Yesus apapun kesulitannya. Jadi seperti apapun situasimu hari ini, mari kita punya iman yang bertumbuh. Mari kalau perlu ngesot, kalau perlu glosor, sentuh Yesus dengan imanmu yang besar itu. Haleluya. Ya. Perempuan ini sudah tidak punya apa-apa. Dia tinggal punya iman. Haleluya. Ya. Dia tinggal punya percaya bahwa kalau aku bisa sentuh, bukan pegang ya, bukan tarik ya, bukan potong ya. Kalau Daud kan dia potong ujung jubahnya Saul. Situasinya baik-baik, situasinya memungkinkan. Ini bukan pegang, bukan tarik, cuma sentuh. Saya percaya di sisa kekuatannya dia lakukan itu. Ya. Next, pelajarannya. Iman akan memberi kita kekuatan dalam keadaan habis-habisan. Ya. Jadi kita boleh habis-habisan dalam banyak hal, tapi jangan pernah kehabisan iman. Katakan sama-sama, jangan pernah kehabisan iman. 1, 2, 3. Ya, jangan pernah kehabisan iman. Semua boleh habis, asal masih ada iman, saudaraku, maka semuanya aman. Katakan sama-sama, ada iman, semua aman. 1, 2, 3. Oke. Iman mendorong kita maju mendekat ke Tuhan, sekalipun harus merangkak. Dan kemudian iman lebih kuat dari kekuatan uang dan keahlian. Berbagai tabib gak bisa ngobatin. Banyak uang gak bisa menolong juga. Tetapi iman yang tidak terlihat, iman yang ada di dalam itu, justru itu awal dari pertolongan dan pemulihan. Next. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Katakan sama-sama, Yesus selalu merespon iman. 1, 2, 3. Haleluya. Ya. Ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Artinya ada banyak yang menjamah Yesus. Karena murid-murid orang desak-desakan semuanya menjamah engkau. Tapi kenapa Yesus peka dengan satu jamahan? Kenapa jamahan dari perempuan ini berbeda? Kenapa Tuhan tidak berpaling kepada orang banyak yang menjamah dia? Kita mau belajar sebentar, ya. Orang ini berdesak-desakan, engkau bertanya siapa yang menjamah aku? 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Dia mau cari siapa pelakunya. Dan Yesus selalu tahu pelakunya sebenarnya, gitu ya. 33. Perempuan itu
yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ketika Yesus tahu pelakunya dan ketika perempuan ini menyadari apa yang mengalir dalam tubuhnya, Yesus lihat seseorang dan saya percaya saat itu orang mulai buka jalan. Mata orang mulai tertuju kepada dia. Yesus mungkin dia ada di belakang, orang langsung menyibak Yesus berbicara dengan perempuan ini. Terbuka jalan, terbuka perhatian. Ya, jadi jangan cari-cari perhatian, saudaraku ya, haleluya. Kalau engkau mau mendapatkan perhatian, beriman dan percayalah, haleluya, puji Tuhan ya. Nggak usah cari-cari perhatian. Ketika kita beriman, ketika kita berprestasi dengan iman kita, maka Yesus memperhatikan dan orang lain otomatis memperhatikan. Wih, keren saudaraku ya. Haleluya. Next, apa pelajarannya? Pelajarannya adalah iman bisa menarik keluar energi dari Yesus. Jadi ketika kita punya iman, kita bisa menarik sesuatu yang ada di dalam diri Yesus. Perhatikan baik-baik, kalau Tuhan tidak menjamahmu, engkau bisa jamah dia. Kalau Tuhan belum menjamahmu, engkau bisa jamah dia. Caranya bagaimana? Delosor, deketin dia. Gitu. Iman menarik perhatian Yesus. Iman membuat Yesus berhenti sejenak. Ingat ya, dia sedang ada dalam sebuah misi. Misinya apa? Menyembuhkan anak Yairus. Dia lagi jalan sama pembesar. Dia lagi jalan sama pejabat. Yang lain dikesampingkan, ayo kita ke rumahmu. Yesus lagi jalan sama Yairus. Tiba-tiba dia tahu ada tenaga yang keluar. Dia tahu ada urapan yang mengalir. Dia berhenti. Sebentar, interupsi. Masalahmu nanti. Aku beresin dulu, aku konfirmasi apa yang terjadi. Jadi lihat yang terakhir nih, yang bagian ini. Pertolongan Tuhan tidak memakai sistem antri. Bukan yang pertama minta tolong yang akan ditolong lebih dulu. Dalam cerita ini yang minta tolong duluan siapa? Yairus, saudaraku. Tapi pertolongan yang lebih dulu dialami oleh si wanita ini. Jadi bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan? Iman yang bertumbuh. Mungkin masalahmu baru saja. Masalah orang lain sudah lama. Masalah orang lain belum dijawab. Tapi masalahmu langsung dijawab sama Tuhan. Iman kita menentukan jawaban. Katakan sama-sama, iman menentukan jawaban. 1, 2, 3. Oke, saudaraku. Jadi pertolongan Tuhan gak memakai sistem antri. Kamu baru doa kemarin. Haleluya ya. Istrimu itu loh sudah doa ratusan tahun yang lalu. Haleluya ya. Jadi aku akan tolong istrimu dulu. Kamu kamu baru doa kemarin. Haleluya. Enggak gitu, saudaraku. Enggak begitu. Jadi rupanya kita baru berdoa. Kalau kita sangat butuh, kita perlu iman, kita bisa ditolong duluan dari teman-teman kita yang membutuhkan yang dengan persoalan yang sama. Bukan berarti, Pak, utang saya besar, Pak. Utang dia kecil ya, wajar kalau dia beres duluan. Dalam Tuhan gak ada utang kecil, gak ada utang besar. Yang besar bisa dibereskan duluan oleh Tuhan. Persoalan yang besar, Pak, dia cuma sakit flu ya, pantas kalau dia sembuh duluan. Aku ini loh sakit tahunan. Dalam Tuhan gak ada penyakit ringan, gak ada penyakit berat, gak ada masalah kecil, gak ada masalah berat. Yang berat pun bisa segera diatasi oleh Yesus. Ya. Jadi jangan pakai logika, serahkan logika kita, mesti pakai logika. Mesti pakai logika, tetapi serahkan logika kita kepada Tuhan untuk memahami bahwa Tuhan itu bisa menolong siapapun, kapanpun. Ya. Gak perlu antri. Siapa yang lebih beriman, siapa yang lebih percaya, siapa yang melakukan effort untuk mengalami jauh lawatan Tuhan. Dan doa Rabu saya percaya itu adalah usaha kita untuk meminta lawatan atas Kalinegoro, meminta lawatan atas Magelang, meminta lawatan atas Indonesia, saudaraku. Ini baru awal.
Dan kita akan lihat seperti apa ke depan, pasti akan ada bedanya, saudaraku ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Ayat 34, next. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Pergi, udah beres. Ya, lalu kembali kepada Yairus, 35 ceritanya balik lagi. Jadi ada tokoh Alkitab yang mengatakan Markus ini kalau cerita dia suka pola sandwich. Jadi roti, saudaraku, ada lapisan-lapisannya, roti lagi. Nah, gitu saudaraku. Ini Yairus, perempuan pendarahan, kemudian Yairus lagi. Jadi katanya ada beberapa pola dalam Markus, nanti diselidiki ya. Bahwa Markus itu ceritanya polanya sandwich. Dari roti, ada lapisan-lapisan, nanti kembali lagi ke roti. Ini Yairus, ada perempuan 12 tahun pendarahan, kemudian kembali lagi ke Yairus lagi ya. 35 balik ke Yairus. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Yuk 36 kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ini keren, 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Jadi kalau tidak diizinkan ikut, jangan tersinggung, saudaraku ya, haleluya. Jadi kalau tidak masuk dalam list dan daftar, jangan tersinggung. Karena Yesus pun kadang-kadang di satu waktu tertentu ngajak hanya beberapa orang. Oke, kita lihat dulu ayat 34 tentang Nyonya NN ini. Ya, lanjut. Nyonya NN sekarang mendapatkan panggilan yang terhormat. Anakku. Gitu ya. Tuhan berkata, hai anakku. Artinya iman membuat seseorang mendapat identitas baru dan terhormat. Iman membuat kita diakui sebagai anaknya. Tadinya dia enggak jelas siapa, tapi sekarang Yesus proklamirkan di depan orang, anakku, pergi dengan selamat. Dia dapat identitas baru dan terhormat. Iman bukan hanya menyelamatkan nanti di surga, tetapi iman juga menyelamatkan sekarang di dunia. Katakan sama-sama, iman membuat aman di sini, aman di sana. Katakan sama-sama, saudaraku, haleluya. Katakan, haleluya. Ya, katakan lagi, iman membuat aman sekarang dan aman nanti. Katakan sama-sama, haleluya. Ya, jadi iman itu bukan hanya menolong kita nanti di surga, mati masuk surga, tapi iman juga bekerja ketika kita ada di dunia ini hari ini. Lanjut, kita ganti ke Tuhan Yairus. Lihat, ketika pembicaraan dengan perempuan itu, Yesus dengan perempuan itu, emergensi berubah menjadi tragedi. Anak Yairus mati. Enggak tahu pembicaraan dengan perempuan itu berapa lama, tapi yang jelas keluarga kasih kabar, udah enggak usah nyusahin guru, anakmu sudah mati. Tapi, coba kembali ke slide sebelumnya, dua slide sebelumnya. Perhatikan ayat 36, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Perkataan apa? Keluarga Yairus, kamu nyusahin guru aja. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Kembali, 2 slide lagi. Lihat kesimpulan yang di bawah. Akan banyak suara yang melemahkan iman kita. Tapi iman membuat kita harus mengabaikan suara-suara manusia. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Jadi dalam satu titik, kita perlu mengabaikan suara manusia di sebelah kita. Bilang sama sebelah, bukan kamu, bilang bukan kamu, bilang saudaraku. Haleluya, ya. Bilang sama sebelah, karena itu jangan melemahkan imanku dong. Bilang. Kalau sebelahmu, istrimu, anakmu, pasanganmu, tetanggamu, bilang, jangan pernah melemahkan imanku dong. Haleluya, puji Tuhan, ya.
Yesus tidak menghiraukan omongan orang. Dia fokus kepada misi. Dia fokus kepada apa yang dia ingin lakukan dengan anak Yairus, saudaraku. Akan ada banyak suara yang melemahkan iman kita. Gak usah ganggu guru. Gak usah bikin susah guru, anakmu udah mati, sudah terlambat. Tapi iman membuat kita harus mengabaikan suara-suara manusia yang melemahkan di sekeliling kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bilang sama sebelah, kita tuh kadang-kadang harus tebal telinga, bilang. Sambil dicengkiwing telinga sebelahnya, saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita tuh kadang-kadang harus tebal telinga, haleluya ya. Oke, kandel kupinge, gedek raine. enggak saudara ya. Iya. Kandel kupinge, kandel atine, gedek raine, haleluya ya. Supaya kita membuktikan bahwa iman kita itu tangguh gitu ya. Iman yang tidak dipengaruhi oleh suara-suara sumbang. Biarkanlah suara-suara sumbang itu karena mereka memang terbiasa memberikan sumbangan. Haleluya ya. Lanjut yang berikutnya. 38. Mereka tiba di rumah kepala ibadat. Mau selesai. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang di situ, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Jadi Yesus itu perlu orang-orang yang sepakat. Leader yang baik akan ditopang oleh orang-orang yang sepakat. Gitu ya. Yesus harus menyingkirkan yang gak sepakat. Yang mentertawakan, yang gak percaya, yang sinis, saudaraku, disingkirkan, diusir. Dibawa ayah dan ibunya. Kenapa? Yesus sudah install tadi. Tenang saja, tetap percaya, jangan takut, percaya. Kan keluarga berkata, jangan nyusahin guru, gitu kan? Ada gunanya lagi. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Jadi si Yairus ini sudah punya iman, dibawalah masuk ke dalam kamar 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Sepatah kata dari Tuhan membangkitkan. Nah, nggak usah panjang-panjang. Jadi jemaat kalau belajar musir setan nggak usah panjang-panjang. Keluar, saudaraku gitu ya. Kalau kita dalam perkenanan Tuhan, saudaraku nggak usah panjang-panjang ya. Yesus mengucapkan sepatah kata dan satu kata itu cukup untuk membangkitkan. 42. Baca sama-sama mengakhiri firman ini. 2, 3. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Kenapa ketemu angka 12 lagi ya? Tadi perempuan tadi 12 tahun pendarahan. Ini sekarang anak perempuan yang dibangkitkan ini juga 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Kesimpulan terakhir. Jangan pernah mentertawakan Yesus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha aneh. Tuhan maha unik. Tuhan maha beda. Tuhan yang kreatif. Jangan pernah mentertawakan Yesus. Lagi kekeringan, Elia minta api, Elia siram korbannya dengan air. Aneh kan saudara? Gideon minta Tuhan minta tanda, itu bulunya basah tapi tanah sekelilingnya kering. Besoknya dibalik, gitu saudaraku ya. Jangan pernah mentertawakan Tuhan, karena polanya selalu aneh. Jika keberadaan iman mendekatkan kita kepada Yesus, maka ketiadaan iman menjauhkan kita dari Yesus. Lihat ketika Yesus mengusir mereka. Kenapa diusir? Enggak ada iman. Mentertawakan Yesus, diusir, dijauhkan dari Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku lihat, iman yang bertumbuh adalah iman yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi nggak ada iman menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi semakin kita nggak ada iman, kita semakin jauh. Yang terakhir katakan sama-sama. Jika iman tak amin, imun tak aman. Bilang, haleluya, bilang. Jadi iman itu harus diamini, saudaraku. Amin itu pasti. Ya, setuju, agree. Yes, right, that's right. Gitu ya. Iman itu harus amin. Jika iman tak amin, imun tak aman. Haleluya. Jadi iman itu akan menimbulkan imunitas dalam tubuh kita. Iya, kita akan punya kekebalan, kita akan punya energi, dan imunitas kita pasti aman ketika kita punya iman. Tutup Alkitabmu, haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan dan biarkan kita mengalami pimpinan dan pertolongannya. Bila tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Berjalan dalam Roh-Mu. Mari nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan. Kemuliaan-Mu di dalam kami, Tuhan. Dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu, kalau engkau posisinya seperti Yairus, bawa dia ke rumahmu. Bawa Yesus ke rumahmu. Ajak Yesus masuk ke rumahmu. Jangan hanya di ruang tamu. Ajak Yesus masuk ke kamarmu. Kalau hari ini engkau sedang butuh pertolongan, datang tersungkur kepadanya. Bawa Yesus, ajak Yesus masuk ke dalam rumahmu. Jangan biarkan dia di luar. Biarkan dia buat sesuatu dalam keluargamu. Biarkan dia buat sesuatu dalam hidupmu. Biarkan dia buat sesuatu di kantormu. Biarkan dia buat sesuatu di perusahaanmu. Biarkan dia buat sesuatu di kesehatanmu. Jalan dengan dia. Memohon kepada dia, Tuhan tolong aku hampir mati. Tuhan tolong aku hampir kolaps. Tuhan tolong aku sudah gak mampu, gak tahu gimana caranya Tuhan. Bawa dia ke dalam rumahmu. Bawa dia masuk ke dalam hidupmu. Bawa dia sampai ke dalam kamar-kamar yang paling dalam di dalam hidupmu. Dan biarkan dia membangkitkan engkau. Tidak ada yang sulit buat Tuhan. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Tuhan tak besertaku,
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah di tempat dudukmu. Angkat syafaat buat bangsa Indonesia. Kalau betul Indonesia sedang dalam keadaan darurat, kalau betul Indonesia sedang dalam keadaan gelap, kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Seperti yang Kau menolong Yairus, seperti yang Kau menolong perempuan 12 tahun pendarahan, biarkan Tuhan yang menolong bangsa kami. Biarkan kami berbeda dengan orang lain, yang demo, yang menghujat, yang sinis. Kami mau datang kepada Tuhan sebagai gereja, agensi sorgawi-Mu Tuhan. Kami bawa bangsa dan negara ini Tuhan. Selamatkan, pulihkan Tuhan yang bekerja atas Indonesia. Dan biarkan yang gawat diatasi Tuhan. Gereja Tuhan tetap tegak berdiri di tengah situasi seperti apapun. Tuhan, kami berkati bangsa dan negara kami. Ampuni kami kalau kami lupa bahwa Engkau mengasihi bangsa kami. Ampuni kami kalau kami lupa Engkau mengasihi negeri kami. Kami seharusnya berdoa seperti Abraham. Bangkitkan penyembah-penyembah-Mu. Bangkitkan penyembah-penyembah-Mu. Percaya dan beriman. Berseru kepadamu. Tuhan yang memulihkan ekonomi. Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang mencurahkan hujan keselamatan. Haleluya, kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan tolong umat-umat-Mu. Tuhan tolong gereja-Mu. Tuhan tolong pekerjaan-Mu. Haleluya. 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 Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan mengingatkan saya, jangan pernah minta bantuan doa kalau engkau nggak pernah berdoa. Jangan pernah minta seseorang membantu doa untuk masalahmu kalau engkau sendiri tidak hidup dalam doa. Kita duluan yang harus aktif dan bergerak cari Tuhan. Baru bantuan doa dari orang lain itu akan efektif dalam hidupmu. Jangan minta bantuan doa kalau engkau tidak pernah berdoa. Doa di mana saja, doa kapan saja, doa setiap waktu. Jangan pernah berdoa kalau engkau sendiri tidak pernah berdoa. Kita nggak bisa hanya mengharapkan bantuan doa dari orang lain kalau nggak ada usaha kita untuk tersungkur di hadapan Yesus, memohon dengan sangat, menjangkau ujung jubahnya. Sebelum kita pulang, renungkan bahwa kadang-kadang Dia bekerja dengan cara yang mulanya seperti kecil dan sederhana. Kalau Tuhan belum menjamah-mujamah dia sekarang ini, sentuh ujung jumbai jubahnya. Perempuan Sirofenisia berkata, yang remah-remah kecil jatuh dari meja pun, itu cukup untuk menolongku Tuhan. Itu cukup untuk menolongku Tuhan. Ujung jumbai jubahmu yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Orang lain berebut perhatian Yesus. Tapi perempuan ini merebut perhatian Yesus dengan imannya yang besar. Mari angkat tangan kita. Ku perlu Tuhan segenap hidupku.
setiap waktu. Di senang ataupun susah, aku perlu Engkau Tuhan. Dan susah, ku perlu Dia. Ku perlu Tuhan selamanya. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Ku perlu Dia setiap waktu. Di senang dan susah, aku perlu Dia. Perlu Dia. Selamanya ku perlu Tuhan.
inilah seruan hati kami. Tuhan, lihat umat-umat-Mu pagi hari ini. Kebutuhan mereka, keperluan mereka berbeda-beda. Engkau lihat iman mereka ketika mereka datang beribadah pagi hari ini. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang membangkitkan, Tuhan yang menyembuhkan, ekonomi yang terluka, rumah tangga yang sedang terganggu, hubungan yang retak, Tuhan kesehatan yang terganggu, apapun persoalan-persoalan yang mereka hadapi, sembuhkan dan pulihkanlah, dan biarkan Engkau yang membuat kami merdeka, karena kami punya iman kepadamu. Dan sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayangnya yang dengan anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus menyertai roh jiwa tubuhmu sempurna, tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semua.